Harus kita akui, timnas Indonesia terus mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun kebelakang. Hadirnya pemain diaspora atau keturunan menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka. Seperti yang ditunjukkan baru-baru ini, ranking FIFA Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis setelah mengalahkan Vietnam dalam 2 pertandingan secara beruntun. Bahkan kini dengan banyaknya minat pemain-pemain keturunan grade A seperti Maarten Paes, Kelvin Verdonk, Cheyrode de Wolf, hingga Emil Audero akan membuat bermain di Piala Dunia bukan lagi mimpi. Datangkan banyak pemain keturunan. Piala Dunia adalah panggung utama di mana negara-negara bersaing untuk keunggulan sepak bola global. Bagi banyak negara, mencapai Piala Dunia adalah impian yang dikejar dengan penuh semangat. Indonesia dengan basis penggemar sepak bola yang besar telah lama menantikan kesempatan untuk bersaing di panggung tersebut. Dan bersama Sinteyong, sebentar lagi bermain di Piala Dunia bukan lagi menjadi mimpi, karena Indonesia memiliki peluang besar untuk bisa merasakan kompetisi sepak bola paling akbar di dunia tersebut. Dan hal itu terjadi karena langkah cerdas yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut, di mana dirinya secara cerdas mendatangkan sejumlah pemain keturunan grade A untuk memperkuat panji Indonesia, seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, J.H. Justin Hubner, dan masih banyak lagi. Bahkan jelang menghadapi Irak dan Filipina di Gelora Bung Karno, PSSI masih belum puas. Dia masih mengincar 2 atau 3 pemain keturunan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan hal itulah yang membuat bermain di Piala Dunia bukan lagi mimpi bagi Indonesia. Pengaruh pemain keturunan. Faktanya ya, memang keberadaan Coach Shin dan para pemain keturunan sangat-sangat berpengaruh buat meningkatkan level timnas Indonesia. Dan semua tahu, kalau PSSI masih akan terus berupaya menambah pemain keturunan berkualitas. Kelvin Verdonk kabarnya lagi proses naturalisasi, sedangkan pemain-pemain macam Maarten Paes, Marcel Gers, Kevin Dix, dan sang bumper Oleh Romane juga sedang diupayakan. Dan jika semua bergabung, kekuatan Indonesia pasti akan meningkat satu level lagi. Jadi sabar, pantau, dan doakan selalu yang terbaik buat semua elemen timnas, mulai dari kelompok umur sampai level senior. Hentikan narasi yang seolah menunjukkan kesenjangan antara lokal atau naturalisasi. Intinya jika udah membawa nama baik Indonesia, ya mereka juga orang Indonesia. Calon pemain diaspora selanjutnya. Saat ini timnas Indonesia senior sebenarnya telah memiliki cukup banyak pemain diaspora di skuadnya. Di lini belakang kita sudah punya Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan, J.H. Nathan, hingga Shandy Walsh, serta Shiny Patinama. Di tengah ada Tom Haye dan Ivar Jenner, dan di depan sudah ada Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Dengan di posisi kiper sebenarnya sudah ada Cyrus Margono. Meski begitu, demi mencapai target tinggi lolos ke ajang Piala Dunia, Indonesia belum akan berhenti dengan proyek strategis ini. Terbaru, Sinteyong bahkan telah mengonfirmasi bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang bergabung ke timnas Indonesia sebelum bulan Juni. Dengan nama-nama tersebut diprediksi adalah Kelvin Verdonk, Oleh Romane, dan juga Maarten Paes. Verdonk secara langsung telah mengungkapkan jika proses naturalisasinya telah berjalan. Oleh telah mengonfirmasi jika ia dihubungi langsung oleh Erick Thohir. Dan Maarten Paes saat ini berkasnya telah dibawa PSSI untuk disidangkan Pengadilan Arbitrase Internasional atau CIS agar bisa mengubah federasinya dari Belanda ke Federasi Indonesia. Karena sebenarnya Paes ini sudah menyelesaikan proses administrasinya di Indonesia berbarengan dengan Ragnar dan juga Tom Haye. Team, elke dag met die jongens hebben we gewoon plezier. Genieten van het spel. Dacht ik dat een jaar nog in de Eredivisie team. Elke dag met die jongens hebben we gewoon plezier. Genieten van het spel. Dacht ik dat een jaar nog in de Eredivisie. Saya melakukannya dengan presiden dan kemudian kita bicara. Mereka menginginkanku di sana dan saya mendengarkan ceritanya dan aku akan memikirkannya untuk saat ini. Selain nama-nama yang diprediksi sudah sangat dekat untuk bergabung ke timnas Indonesia tersebut, kita sebenarnya masih memiliki cukup banyak pemain lain yang punya peluang untuk bergabung ke Indonesia karena memiliki darah keturunan Indonesia.
Yang paling menarik jelas Matthew Gers dan juga Cavendish, dua pemain keturunan termahal Indonesia saat ini yang disebut mulai tertarik untuk bergabung ke skuad Indonesia. Sebelumnya kedua pemain itu terganjal oleh restu dari orang tuanya, tapi saat ini mereka diprediksi akan bergabung ke timnas. Salah satu pandit di Belanda, Denny van Laar, bahkan memprediksi jika Cavendish dan Matthew Gers akan bergabung ke timnas Indonesia, mengingat keduanya kesulitan untuk bermain di timnas Belanda. Jadi raja baru di Asia. Dengan sumber daya yang sangat besar dari para pemain diaspora Indonesia, maka tak mengherankan jika Indonesia bisa bersaing di kancah Asia dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan bukan tidak mungkin bagi Indonesia untuk bersaing di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia tahun ini dan lolos ke Piala Dubai 2026 Amerika Serikat. Dengan skuad sekarang memang masih cukup sulit ya untuk bisa mengalahkan tim-tim seperti Jepang, Korea hingga Qatar. Tapi coba bayangkan, jika pemain-pemain seperti Cavendish, Matthew Gers, hingga Jairo dan Ole bisa bergabung ke timnas Indonesia selanjutnya, atau pemain lainnya seperti Ian Masten, Milion Manhoef, hingga Eliano Renders memutuskan untuk bergabung ke Indonesia sebagai pemain diaspora, Indonesia jelas akan memiliki level yang mendekati timnas Belanda. Dan jika melihat timnas Belanda saat ini merupakan top 6 timnas terkuat di dunia, ya buruk-buruknya Indonesia bisalah bersaing di top 50 dunia. Dan itu sudah cukup untuk membuat Indonesia bisa bersaing di kancah Asia dan menjadi kekuatan baru di level ini. Jadi dengan para pemain diaspora yang dimiliki Indonesia, ini adalah keunggulan strategis yang bisa memberikan booster instan dari skuad timnas Indonesia. Dan jadi itulah langkah cerdas Sintayong bahwa Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.